Memang pertemuan itu kan diminta oleh Mas Julius itu jangan terbuka. Oh, oke. Ya, jadi kita kan tentu menghargai dia, kan begitu ya. Jadi pada saat itu saya ingat betul tanggal 8 November kalau tidak salah itu. Nah, pada tanggal 8 November kalau tidak salah itu kita udah sepakat tuh. Ya, jadi waktu itu kan menjelang maghrib itu. Nah, menjelang maghrib ya. Kemudian itu sudah sepakat tuh, udah ditulis tuh, udah dibuat di konsep tuh perdamaian itu sama Mas Bambang Oyong. Kemudian kita jeda, diberi kesempatan Mas Bambang Oyong itu membuat kesepakatannya. Kemudian kita sholat, saya sholat jamaah dengan Mas Julius. Kemudian ke lantai 2, kemudian kita turun, tinggal tanda tangan waktu itu. Sempat itu marah juga tuh Mas Bambang Oyong itu. Batal tuh di tanda tangan di situ. Ya. Jadi memang karena apa ya, harusnya memang seluruh penggugat dan tergugat ya. Oh gitu. Gitu. Tapi tidak terjadi tanda tangan dong pada saat itu. Tidak jadi tanda tangan waktu itu ya. Berarti tidak sepakat berarti saat itu. Apakah tidak sepakat? Bukan. Jadi bukan sudah sepakat materinya. Jadi Mas Julius itu meminta waktu untuk koordinasi dulu atau untuk konsultasi dulu dengan keluarga. Jadi ya tentu kita tunda waktu itu. Nah, dengan adanya kesepakatan ini waktu itu kemudian seperti gayung bersambut, adalah yang menyampaikan ke ke Pak Menteri, ya kalau tidak salah waktu itu staf ahli ya dari Pak Menteri itu menyampaikan bahwa udah ada kesepakatan sebetulnya perdamaian. Nah, dan memohon di tempatnya dilakukan di Kementerian ATR. Nah, jadi ceritanya begitu. Oke. Jadi dari Alpon juga ternyata bikin surat ke Kementerian ATR agar diberikan fasilitas di sana agar perdamaian itu bisa dihormati oleh seluruh PPAT. Nah, alhamdulillah waktu itu Pak Menteri memberikan disposisi untuk memanggil para pihak, kan begitu. Nah, kemudian dipanggillah seluruh pihak di situ. Nah, disitulah terjadi upaya lagi penggagalan, ya, penggagalan. Setelah dipanggil itu ada yang tidak setuju itu perdamaian yang sudah kesepakatan yang sudah ada itu, Mas Mahfud. Ya, jadi agak alot tuh, ya. Hampir gagal lagi. Hampir gagal itu karena digagalkan oleh yaitu yang teman-temannya Mas Julius, ya, termasuk teman-temannya Mas Gatot itu dari Surabaya, gitu. Oke. Berarti pada saat itu kesepakatannya terjadi perubahan isi atau tidak terjadi sama-sama sepakat dengan apa yang sudah ditentukan jauh-jauh sebelum harinya? Jadi kan pertanyaannya kan begini, Mas Mahfud, yang mau berdamai itu siapa? Kan begitu. Kan yang berdamai kan mereka yang penggugat dan tergugat, Mas Mahfud. Iya, betul. Betul. Nah, bukan orang lain kan begitu. Ya. Bukan Rustam Husaini kan begitu. Rustam Husaini kan anggota kan begitu. Dan dia di dalam Kongres kan dia udah memberikan suaranya kepada Mas Julius kan begitu. Ya, betul. Ya, masa dia mau ikut lagi berperkara, mau berdamai dia di situ kan aneh itu orang begitu itu. Ya. Itu setelah terjadi banding kan ya, kalau nggak salah. Itu setelah putusan banding, Mas Mahfud. Putusan banding itu kan tanggal berapa ya? Sebentar, saya lihat dulu. Putusan banding itu adalah tanggal 11 Februari 2020. Ya, banding itu diputuskan itu adalah 11 Februari 2020. Jadi sesudah terjadi itu, maaf, 29 September. Ya, 29 September 2020 itu diputuskan banding itu, ya. Jadi ini kan udah bulan November, Desember ini. Iya. Nah, jadi itu setelah itu. Nah, tadi saya informasikan kepada Mas Mahfud.
Jadi pada saat apa namanya, pada saat tanggal 8 itu kita mau jadwalin lagi waktu itu. Terus Mas Julius itu jangan tanggal 18, 19 gitu, dia 17, 18, 19 saya ada keperluan gitu. Nah, ternyata itu di bulan September ya. Nah, ternyata waktu itu November apa September? November kalau tidak salah ya. November ya. Nah, pada waktu itu dia bilang itu ada keperluan dia keluar kota. Nah, ternyata pada tanggal 19 itu mereka ada acara tuh di gedung MPR itu. Dengan Pak Bambang Susatyo itu rame-rame itu. Oh iya, ulang tahun. Iya, kan? Ulang tahun Nah, IPAT ya? ya. Nah, Ulang tahun IPAT kalau tidak salah, betul. nah, orang tidak tahu pada saat mereka itu di sana di MPR, foto-fotonya itu ada yang ngirim tuh kegiatannya Mas Julius itu ke Kapolda itu. Kapolda marah itu, ya, direktur Direskrim Umum itu marah. Ini orang udah jadi TSK masih pamer-pamer gitu. Hari itu juga mereka rapat, ya, gelar perkara, disitulah Mas Julius itu jadi TSK. Okay. Ya, jadi itu kejadian itu seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, nah semakin marahlah apa namanya Pak Menteri karena dengan adanya status TSK itu, Alpon dengan Tagor itu lebih kencang lagi mereka. Saya juga salut juga sama mereka itu. Jadi Bang Tagor itu melalui Alpon itu bikin surat ke Pak Menteri, ya, agar Julius itu diberhentikan dari apa namanya dari Majelis Pengawas, termasuk Habib Aji itu diminta itu diberhentikan. Bang Habib ini tadi kayaknya koneksinya terputus sampai tadi sampai di kalau tidak salah pihak kepolisian ya yang mengadakan acara di DPR. Ya, jadi dengan adanya tadi itu status tersangka itu, ya, jadi Bang Alpon itu menulis surat ke Pak Menteri, ya, Bang Tagor dan kawan-kawan. Nah, setelah mereka menulis surat meminta diberhentikan itu, lebih cepat reaksi dari Pak Menteri. Jadi Pak Menteri itu intinya itu tidak mau program daripada pemerintah itu terganggu karena kisruh di IPAT. Jadi kurang lebih seperti itulah, ya, sehingga didoronglah agar lebih cepat dilaksanakan sehingga pada waktu itu disepakati. Nah, ada memang yang tidak setuju perdamaian itu, tapi ketidaksetujuan itu kan tidak beralasan ya secara hukum ya. Karena kan yang berdamai ini adalah mereka-mereka yang menjadi apa namanya bagian daripada Kongres di Makassar. Nah, ada di situ ketua umum IPAT, ada di situ ketua presidium, ada ketua apa namanya pelaksana Kongres, ketua pengarah Kongres, ya. Nah, jadi kalau ada peserta Kongres Makassar yang ini harusnya dulu dia bergabung kan, intervensi dia kepada gugatan yang ada di yang sudah inkrah. Tapi kalau udah inkrah mau bagaimana lagi kan begitu, paling juga dilakukan perlawanan kan begitu, tidak bisa kan. Nah, mereka mengatakan ada yang menarik Bang, Pak Ketua, maaf aku potong sedikit. Kesepakatan perdamaian itu kan dirancang bangun jauh beberapa kali. Kemudian mulai dari bulan Oktober itu, November, Oktober, ya. Ya. Nah, itu kan dirancang maju mundur istilahnya kan gitu. Kalau istilah lagunya si Raffi Ahmad, putus nyambung kan gitu Bang. Kan gitu. Asalkan lagu. Nah, ini sedikit aku belum dapat gambaran tentang kesepakatan perdamaian itu dilakukan di Kementerian ATR. Itu sebetulnya antara siapa sih yang menentukan tempat itu atau bagaimana proses gambarannya Pak Ketua? Tadi kan udah saya sampaikan bahwa ada surat dari apa namanya dari penggugat lah itu ya, ada permohonan dari para penggugat atau mereka yang apa namanya akan mengadakan
perdamaian itu. Ya berkeberatan kepada Kementerian ATR kalau Majelis Pengawas Pusat PPAT itu masih dirangkap oleh yang berstatus TSK, kan itu intinya itu. Nah, pada saat komunikasi itulah diceritakan, ada yang bercerita tadi seperti yang saya katakan itu, yang bercerita sampailah ke telinganya Pak Sopyan bahwa sebenarnya udah ada perdamaian, udah ada kesepakatan, tapi ada beberapa orang ya, antara lain itu yaitu yang saya katakan tadi yang tidak setuju perdamaian ya. Siapa itu? Yaitu kabit-kabitnya sebagian kecil ya, sebagian kecil kabitnya Mas Julius ya, yang merasa bahwa mereka yang punya masalah kan begitu. Padahal kan mereka diangkat sama Julius kan, bukan mereka sendiri yang. Kalau nggak salah di anggaran dasar itu istilahnya formatur tunggal ya. Nah, iya, jadi ketua umum lah yang yang mengangkat mereka. Jadi kewenangan dan hak mereka itu selaku pengurus PPIPAT itu adalah dari formatur tunggal. Ya. Jadi mereka tafsirkan sendirilah ya. Tafsirkan sendiri itu bukan memakai tafsiran hukum yang ada ya begitu. Padahal dokter-dokter tuh yang di situ itu. Jadi saya juga kadang itu heran juga itu, kok malah menyesatkan pendapatnya. Nah, cerita itu dalam komunikasi itu diusulkanlah agar Kementerian ATR itu berkenan memberikan tempat. Toh ini kan mereka sendiri juga yang mengangkat PPAT ini. Nah, gayung bersambut ke pemerintah atau ATR itu memberikan tempat. Nah, jadi ceritanya itu begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mediasinya tidak tuntas gitu ya, tidak tuntasnya di mana? Aneh itu. Ya, ilmu hukumnya masih kering itu, masih belum ada ya. Kalau itu perdamaian itu. Nah, perdamaian itu sudah tuntas, tidak ada lagi suatu perdamaian yang tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi di situ. Jadi tidak ada satupun peserta perdamaian itu yang berkeberatan terhadap perdamaian itu. Jadi sudah selesai, sudah tuntas itu. Tidak ada ilmu hukum lagi yang bisa menganulir itu. Jadi, tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang, tidak ada doktrin, tidak ada ilmu hukum yang bisa ya menganulir perdamaian itu. Nah, kalau ada orang yang keberatan terhadap perdamaian itu di luar mereka yang berdamai, hukum memberikan jalan kepadanya itu yaitu tadi untuk ya melakukan gugatan terhadap perdamaian itu. Ya. Jadi ya mau gugat juga jangan asal menggugat tapi pakai ilmu hukum. Jadi mereka-mereka yang berdamai tersebut itu adalah organ yang sah di dalam IPAT. Jadi tidak ada lagi klaim, tidak bisa anggota mengklaim bahwa dia tidak terikat kepada perdamaian itu. Jadi ada dua perdamaian tadi, Mas Bakut. Pertama adalah perdamaian yang dilakukan di pengadilan ya, di pengadilan apa yang kita kenal dengan perdamaian sebagian ya, yaitu yang dilakukan pada tanggal 21 Desember yang dilakukan boleh saya potong sebentar ya. Pak Ketua, maaf Bang Apendi ya. Di layar kalau nggak salah di layar Bang Apendi juga ada ini muncul pertanyaan satu dari Bang Eki Ridwan. Nanti nanti pertanyaan biar kita fokus dulu ya. Jadi gini, kita harus memberikan pencerahan. Jadi pertanyaan nanti kita jawab ya. Kita harus utuh penjelasan agar PPAT dan masyarakat itu mengerti ya duduk masalahnya. Jadi siap. Lanjut. Kita tidak bisa bicara perdamaian satu saja, yaitu yang tanggal 21 Desember 2020. Ya, kalau kita bicara tentang perdamaian, maka kita harus ya merefer juga perjanjian yang dilakukan oleh para ketua umum, para organ daripada Kongres itu, yaitu tertanggal 23 Januari 2019. Yang tadi saya katakan, ya, salah satu bunyi kesepakatan itu adalah melanjutkan Kongres untuk menyelesaikan yang belum ada pemenang 50% plus 1. Setuju. Itu
Nah, itu dilakukan perjanjian perdamaian itu oleh seluruh stakeholder di IPAD, ya. Nah, yang tidak ikut di dalam perjanjian yang 2019 itu ada 3 orang. Oke. Ya, 3 orang tadi itu adalah Julius Purnawan selaku calon ketua umum di Kongres 18, kemudian Gatot Triwaluyo selaku wakil ketua presidium. Ketua presidiumnya sendiri Dr. Khan udah berdamai, udah setuju, dia mengakui bahwa itu memang belum selesai. Dan satu lagi itu Elis Nurhayati. Elis Nurhayati adalah wakil sekretaris presidium. Jadi orang 3 inilah yang tidak ikut berdamai di 2019 itu. Nah, kemudian mereka berdamai di tanggal 21 Desember 2020 sehingga lengkap seluruh para pihak yang ada di gugatan itu. Itu Mas Pak. Ya. Dengan lengkapnya perdamaian itu maka selesai perkara yang tadi sudah inkrah itu. Nah, yang inkrah tadi itu ditujukan perdamaian itu adalah agar inkrah. Nah, setelah inkrah makanya tadi ada perintah agar luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ya. Adanya perintah kepada ketua Pengwil itu untuk melakukan KLB. Nah, kemudian ini Mas Mahfud yang tidak juga dipahami oleh teman-teman. Pada tanggal 11 Januari, ketua-ketua Pengwil seluruh Indonesia menyikapi perdamaian itu. Jadi perdamaian itu adalah hukum acara di samping HIR tentunya, di samping RBG untuk luar Jawa, untuk melaksanakan putusan pengadilan itu. Nah, dengan adanya perdamaian itu maka cara melaksanakan daripada putusan pengadilan itu adalah sesuai dengan perdamaian itu. Cara melaksanakan eksekusi putusan pengadilan itu. Jadi itu yang betul. Jadi sampai di situ tidak ada kaitan ini, belum ada kaitan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Mas Mahfud. Belum nanti dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, karena apa tadi? Karena putusan pengadilan sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan di Makassar tersebut itu adalah batal demi hukum. Hasilnya tentunya, bukan faktanya Jadi hasil dengan fakta hukum itu berbeda. Apa fakta hukum di sana, Mas Mahfud? Fakta hukum di sana itu adalah misalnya bahwa yang hadir itu sekian banyak orang, itu fakta hukum. Pengadilan tidak membatalkan itu satu. Bahwa calon ketua umum yang ditetapkan di Rakernas di Semarang itu adalah masih eksis sampai dengan kongres kemarin itu, tidak dibatalkan oleh pengadilan. Jadi keliru kalau katanya itu calon ketua umum itu harus ditambah atau diganti mau gimana gantinya, emang bisa direvisi Rakernas itu. Nah, pada tanggal 11 mereka menetapkan bahwa Ruli Iskandar dan Ibu OC itu adalah mereka menetapkan 7 orang 7 Pengwil itu menjadi pelaksana daripada rencana KLB tersebut. Mereka menamakan diri itu sebagai PKK. Siapa itu? Pengda DKI, Pengwil DKI, Pengwil Jabar, Pengwil Papua, Pengwil Sumbar, Pengwil Sulsel, Kalsel, dan Jatim. Oke. Nah, kemudian mereka berapat lagi setelah mereka berapat itu orang yang 7 ini Ruli Iskandar dan Pengwil Jabar itu selaku ketua dan sekretaris. Nah, setelah mereka jadi ketua dan sekretaris tentu mereka membuat SK untuk panitia kongres pengarah kongres dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi itu tanggal 26 Januari nanti itu juga ada rapat lagi, itu rapat ketua Pengwil bersama-sama dengan calon ketua umum terkait dengan beberapa hal Jadi di sana itu menyepakati atau pembentukan SC dan OC di tanggal 26 itu.
itu Mas Mahfud. Jadi sampai dengan KLB tersebut dilaksanakan. Nah, sebelum dilaksanakan KLB itu kan ada yang namanya acara Bang di Hotel Bunga-Bunga, tahu nggak Abang? Ya, itu tanggal 26 itu Mas Mahfud. Ya, itu apakah mengundang, kalau nggak salah kan saya juga hadir tuh, apakah dari para tergugat dan penggugat itu diundang untuk hadir di situ untuk menyatakan pernyataan sikap para pengugat? Iya, semuanya penggugat tergugat itu di situ itu hadir. Itu kan udah selesai Mas Mahfud, tanggal 21 Desember 2020 itu urusan daripada gugat menggugat itu sudah selesai. Jadi sekarang itu domainnya bola itu sudah berpindah ke tangan daripada ketua Pengwil. Oke. Gitu. Ya. Makanya jadi ketua Pengwil rapat di tanggal 11 Januari, 13 Januari dan 26 Januari. Nah, kemudian ada lagi mereka rapat itu di tanggal berapa itu susun yang 7 orang itu sudah di luar daripada penggugat dan tergugat. Jadi bahasanya sudah tidak ada lagi. Tergugat. Ya. Berarti yang di Bunga-Bunga itu sudah mengarah kepada perdamaiannya kan? Oh, iya, bukan perdamaian Mas Mahfud. Di Bunga-Bunga itu adalah menetapkan di sana itu keputusannya itu menetapkan Pak Bambang Oyong selaku ketua SC. Kemudian ketua OC MA Roman. Untuk sebagai pelaksana di KLBB mendatang gitu ya. Betul. Ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak Ketua. Lanjut. Setelah itu ya udah seperti yang kita ketahui, setelah itu mereka bekerja. Nah, pada saat bekerja Mas Mahfud ya, orang-orang yang tadi itu yang diangkat oleh Mas Julius ini sebagai pengurusnya dia, sebagai ketua bidangnya dia di PPI IPAT itu ya melakukan manuver-manuver ditambah beberapa anggota IPAT ya, melakukan manuver-manuver. Kemudian itu pada saat bekerja ketua OC Pak Roman mendapat mereka mengajukan permohonan ke Satgas Covid ya. Pada saat di Satgas Covid itu mereka itu mendapatkan izin dari bupati ya. Izin dari bupati itu dikeluarkan tanggal sebentar saya lihat dulu ya. Ini biar sinkron. Nah, jadi setelah mendapat izin dari bupati, ada datang orang ke sana. Datang orang ke sana itu protes bahwa katanya itu Kongres ini jadi di izin itu Mas Mahfud, di izin yang dikeluarkan oleh bupati itu hanya diizinkan 500 orang satu sesi. Jadi 2 sesi itu 1.000 orang Mas Mahfud. Ya, lanjut Bang. Di izin bupati itu ditegaskan di situ itu tertanggal 26 Februari itu memberikan izin kepada panitia itu yaitu sebanyak 500 orang, yaitu dua sesi jadi 1.000 orang ya, dan tempatnya di Hotel Kila itu. Nah, kemudian ada orang yang menulis surat ke sana itu ya, yaitu mengatakan bahwa yang akan hadir itu 4.000. Panik tuh bupati. Ya, ini nih ya, jadi memberikan informasi yang 4.000 ini anggota IPAT ini. Ya, PPAT ini Mas Mahfud ini. 4.000. Ya. 4.000 jadi, berarti apa bedanya? Yang di Makassar hadir semua gitu maksudnya? Ya, maksudnya dia itulah yang maksudnya itu. Jadi dibuat bombastis sehingga bupati itu pusing, mereka rapat, kemudian dibatalkanlah SK itu, Mas. Oh, gitu. Ya, jadi ada yang tidak benar gitu, Mas Mahfud. Ya, orang-orang ini memang sudah memang mungkin merasa bahwa dia tidak memerlukan IPAT mungkin ya, orang-orang ini ya. Jadi ada orangnya 19 ya, 18 dan di belakangnya itu kita tahu siapa ya. Jadi jadi teman-teman itu yang bergelar dokter beberapa orang itu tahu ya, Pak Menteri juga tahu bahwa mereka lah yang membuat gugatannya, membuat suratnya, menginspirasinya ya. Kemudian itu siapa yang mendanai juga kita tahu ya.
Jadi teman-teman itu, nah nanti itu akan mendapat giliran ya. Jadi ada yang mendanai itu Mas Mahfud itu. Apakah? Oh gitu. Ya, yang mendanai gugatan Ada itu. pihak. Ya. Jadi Nah, kemudian kan kalau tidak salah kan, saya lanjut dulu ya. Mohon maaf. Saya lanjut dulu ya. Boleh, boleh. Dulu ya. Ya, Pak Ketua. Nah, jadi apa yang dilakukan itu oleh mereka itu betul-betul mencederai akal sehat karena mereka memberikan informasi bahwa yang akan hadir di situ itu 4.000 sampai 5.000 orang. Ya, tentu Kapolda juga panik. Nah, kemudian kita mengajukan permohonan itu, pembatalan itu tertanggal 10 Maret, Mas Mahfud. Ya, Maret. Jadi tertanggal 10 Maret. Nah, setelah kita sampaikan ke gubernur ya melalui Sekda, Sekda memahami ya, sehingga keluarlah izin dari gubernur untuk KLB tersebut. Ya. Izin gubernur tersebut, Mas Mahfud, disimpan sama kita. Tidak mau kita memblow up-nya. Begitu panitia mengatakan. Ya, jadi panitia itu mengatakan kita tidak memblow up-nya, kita simpan karena kita sudah dijahatin, ya, diprovokasi ya oleh orang-orang tertentu. Jadi gini, panitia bercerita ke saya, Mas Mahfud, orang-orang LSM yang dipakai di sana itu adalah orang-orang yang dibayar oleh si A, si B. Oh, sudah ketahuan berarti dong? Tahu semua, ya. Jadi jangan mereka mengira bahwa kita itu tahu. Itu LSM itu nanti itu akan kita usahakan tuh jadi saksi tuh. Begitu panitia mengatakan. Ya, bukan saya loh Mas Mahfud ya. Panitia mengatakan demikian. Oke. Nah, itu kan Mas, siapa itu kan udah dikumpulin sama dia itu. Orang-orang pendemo itu di satu tempat di kantornya itu. Dapat berapa, siapa yang bayar. Kan begitu. Nah, jadi perilaku itu sungguh-sungguh ada di lingkungan kita di IPAT. Sungguh menyedihkan ya. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, tanggal 12 di bulan itu juga ya, setelah pembatalan tadi dari tanggal 10 dibatalkan oleh Pak Bupati izinnya, itu hari Jumat kalau tidak salah itu Mas Mahfud. Ya. Hari Jumat. Kemudian di hari Senin kalau tidak salah ya, 10 Maret itu ya. Tanggal 12 itu keluar izin dari gubernur. Nah, sehingga pada saat pertemuan besok mau KLB itu kan Direktur Intelkam itu kan dengan Kapolres itu kan memanggil tuh ya panitia, ya kita datang ke sana, saya ikut itu Mas Mahfud. Nah, setelah di saat itu kita beritahu bahwa kita ada izin, siapa yang mau bisa menggagalkan KLB ya. Polisi tidak bisa berkutik ya, tidak bisa mereka apa-apa ya. Bahkan Pak Sapran Sopian itu keras di situ waktu itu ya. Jadi dia akan mempermasalahkan polisi kalau berani membubarkan. Sehingga pada saat terjadi KLB tersebut ya, yang dikatakannya itu tidak ada izin itu benar-benar fitnah ya. Tidak betul seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi Mas Mahfud, perdamaian itu sesuai dengan hukum. Tidak ada satu perdamaian pun yang dibuat di dalam rangkaian ini yang melanggar hukum. Ya, jadi semua proses ini dilakukan semuanya berdasarkan hukum. Tidak ada satupun. Nah, setelah dapat izin ini berarti sekarang pelaksanaan daripada Kongres, kan begitu Mas Mahfud?